Pergi ke pasar membeli bebek. Bebek dimasak enak sekali. Adek tertawa geli melihat kakek. Giginya copot usai makan roti. Oke Gaspol episode 65-66. MDPT. Sebenarnya, sejak keempatian malam itu perasaan papa goyah. Jujur, sejak dulu papa memang tak ada perasaan apapun dengan ibumu. Papa hanya menganggapnya sebagai sahabat baik, dan mungkin lebih tepatnya sebagai adik. Karena dulu ibumu seorang gadis yang cengeng, dan papalah yang selalu melindunginya dari kejahatan orang-orang sekitarnya. Hingga kejadian yang tak disangka-sangka terjadi di antara kami. Johan mengatakan isi hatinya yang sebenarnya. Hanan menjadi ragu untuk menyatukan kedua orang tuanya. Ia tak ingin di antara mereka ada yang terpaksa menjalaninya. Tapi, apakah papa tidak pernah mengetahui bahwa perasaan ibu begitu besar mencintai papa? Tanya Hanan. Sungguh papa tidak mengetahuinya. Ibumu begitu pandai menyimpannya. Bahkan jika kami sedang bersama, dia tidak pernah memperlihatkan rasa sukanya. Papa sangat sulit percaya saat kamu mengatakan bahwa ibumu mencintai papa sudah sejak lama. Setelah mengetahui yang sebenarnya, sekarang apa rencana papa? Apakah papa dan ibu akan tetap bercerai? Tanya Hanan dengan serius. Mana mungkin papa setuju dengan permintaan ibumu? Papa akan berusaha untuk memperbaiki dan menerima kehadirannya di dalam hidup papa. Jawab Johan dengan yakin. Baiklah, aku berharap papa dapat memperbaiki dan memperlakukan ibu dengan baik. Aku hanya ingin melihat ibu bahagia bersama lelaki yang selama ini dia cintai. Jika papa tidak bisa melakukannya untuk ibu, maka lepaskanlah. Mungkin papa dan ibu memang tidak berjodoh, ujar Hanan begitu dewasa dalam menyikapi hubungan kedua orang tuanya. Hanan, berikan papa waktu untuk membuktikannya bahwa papa bisa membuat ibumu bahagia. Baiklah, aku dukung usaha papa. Semoga sesuai dengan keinginan papa. Ya sudah, ayo sekarang tidurlah. Jangan sampai besok kita bangun kesiangan, karena ibumu dan Alia tidak akan ada yang mau membangunkan kita, ucap Johan. Tenanglah. Aku akan menyetel alarm ponselku. Ayah dan anak itu mengakhiri perbincangannya. Mereka merebah di sofa untuk menemui mimpi hingga pagi menyapa. Pagi-pagi sekali Alia sudah bangun, ia segera melaksanakan ibadah 2 rakaat. Setelah itu seperti biasanya dapur adalah tujuan utama. Setibanya di dapur, wanita H4 mil itu tak lantas melakukan tugasnya. Ia berjalan menuju ruang tamu untuk melihat suaminya yang semalam sengaja ia hukum demi menemani sang ayah mertua. Sebenarnya Alia tak begitu kesal karena Hanan pulang terlambat. Namun ia tidak tega melihat papa Johan tidur sendiri, maka dari itu ia sengaja pura-pura marah dan menyuruh Hanan tidur di ruang tamu. Mas, ayo bangun. Sholat subuh dulu, ucap Alia dengan memelankan suaranya. Hanan segera membuka matanya. Ternyata dugaan papa salah, nyatanya sekarang istri cantiknya itu sengaja membangunkannya. Sayang, kamu sudah tidak marah lagi? Tanya Hanan segera duduk. Tidak, ayo mandi dan sholat, titah wanita itu. Baiklah, tapi aku bangunkan papa dulu. Jangan, Mas. Kasihan, ucap Alia. Tidak apa-apa, Dek. Nggak mungkin juga membiarkan waktu subuh papa terlewatkan. Hanan segera mendekati ayah biologisnya itu. Papa. Ucap Hanan mengusap bahu Johan dengan pelan. Johan membuka matanya sembari meregangkan otot-ototnya. Jam berapa ini? Jam 5.30. Ayo kita sholat dulu, ajak Hanan. Baiklah. Johan segera duduk. Loh,
Alia, kamu sudah tidak marah lagi dengan Hanan? Tanya Johan karena melihat anak menantunya ada di sana. Tidak, Pak. Aku kalau marah cuma sebentar, jawab Alia tersenyum damai. Ah, syukurlah. Andai saja ibumu juga begitu pasti. Pasti apa? Jangan samakan aku dan Alia. Sambung Sandra yang juga telah berada di sana. Ah, Sandra. Baiklah, aku tidak akan menyamakanmu dengan siapapun. Sekarang aku sudah boleh numpang mandi, kan? Aku mau sholat subuh, jadi biarkan aku mandi di kamarmu ya, ucap Johan masih berusaha untuk sabar menghadapi sikap Sandra yang kini terkesan jutek. Cepatlah, setelah itu pulanglah ke rumahmu. Sandra meninggalkan mereka yang masih bengong di sana. Sabar, Papa. Semua butuh proses. Aku saja berbulan-bulan untuk mendapatkan maaf dari Alia, ujar Hanan menyemangati sang ayah. Johan hanya menghela nafas dalam sembari mengusap wajahnya dengan lembut. Baiklah, semoga amarah ibumu segera mereda. Johan beranjak menuju kamar Sandra. Sementara Hanan dan Alia masih berdiri di sana. Ayo, Mas. Nanti waktu subuh kamu habis, ucap Alia membuyarkan lamunan lelaki yang berumur 30 tahun itu. Hanan mengikuti langkah Alia masuk ke dalam kamar. Sesaat ia masih berdiri mengamati sang istri yang sedang menyediakan pakaian ganti untuk dirinya. Tak terlihat di wajah cantik itu menyimpan marah dan kesal. Apakah semudah itu istrinya mengembalikan moodnya? Mandi, Mas, ucap Alia menarik handuk yang tersampir di angeran, lalu menyerahkan pada suaminya. Sayang, kamu beneran tidak marah lagi? Tanya Hanan belum yakin. Tidak, Mas. Ayo mandi. Aku mau ke dapur dulu, titahnya dengan nada lembut. Hanan tersenyum, lalu mentigaluk wanita itu dari belakang. Terima kasih ya, sayang. Aku takut banget jika kamu marahnya lama kayak ibu, ujarnya yang membuat Alia tersenyum mendengarnya. Jangan samakan, persoalannya berbeda, Mas. Aku hanya kesal, kalau ibu kecewa. Karena kecewa dan kesal itu berbeda. Kesal hanya sesaat, tapi kecewa akan membekas di hati, jawab Alia. Ya, kamu benar. Semoga Papa mampu mengobati kekecewaan ibu, dan menggantinya dengan kebahagiaan, timpal Hanan masih mengusak hidungnya di leher jenjang Alia. G3 Li, Mas. Sudah sana mandi, titahnya sembari melepaskan pelukan suaminya. Siap, Bos. Lelaki itu terkekeh kecil sembari meninggalkan J3 Jak S4 yang di kedua pipi Alia. Setelah mengurus pakaian ganti suaminya, Alia kembali ke dapur untuk menyediakan sarapan. La melihat Bu Sandra telah sibuk sendiri. Ibu masak apa? Tanya Alia sembari mengamati bahan-bahan yang sedang dirajang oleh wanita baya itu. Bikin omelet. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Tanya Sandra, mengingat menantunya itu sedang mengandung, dan tentu saja punya selera yang berbeda. Aku sangat suka omelet, buatan ibu pasti enak. Tapi untuk aku porsinya harus banyak ya, Bu, celoteh wanita itu dengan manja. Sandra hanya tersenyum mendengarnya. Baiklah, nanti ibu buatkan yang spesial untuk kamu. Ye, terima kasih, ibu mertua. Kedua wanita itu terkekeh bahagia. Sementara Hanan dan Johan baru saja selesai menunaikan ibadah 2 rakaat. Ayah dan anak itu terlihat sudah rapi, meskipun Johan tidak bertukar pakaian, tetapi pria baya itu masih terlihat tampan. Kamu lagi ngapain, Alia? Tanya Bu Sandra. Mau buatin kopi untuk Mas Hanan? Jawab Alia yang hanya menyediakan 1 cangkir kopi untuk suaminya. Sekalian untuk papamu,
pinta Bu Sandra. Aduh, kalau papa ibu saja yang buatin ya. Soalnya Alia sakit perut. Udah nggak tahan. Wanita itu segera beranjak dengan membawa secangkir kopi untuk suaminya. Hah, malas sekali rasanya buatin kopi untuk dia. Tapi, bagaimana pula tanggapan Hanan? Ya sudahlah, semoga setelah sarapan nanti dia pulang, dan tak kembali lagi ke sini. Wanita itu bergumam sendiri sembari menyajikan secangkir kopi untuk Johan. Episode 66. Sandra membawakan secangkir kopi untuk Johan. Wanita itu tak bicara apapun saat kopi hitam itu disajikan di hadapannya. Terima kasih ya, ucap Johan dengan senyum manis. Sama-sama, jawabnya datar sembari beranjak ke dapur. Ayah dan anak itu ngobrol sembari ditemani kopi buatan istri mereka masing-masing. Tak berselang lama sarapan telah tersaji. Alia datang untuk memanggil kedua lelaki itu. Papa, Mas Hanan, ayo kita sarapan dulu. Ucap Alia. Baiklah, ayo kita sarapan, ucap Johan beranjak, dan diikuti oleh Hanan. Mereka makan dengan tenang, tak ada percakapan yang serius. Sandra banyak diam hanya berfokus pada makanan yang ada di piringnya. San, besok Sonya dan Sela akan kembali ke Singapura. Mereka ingin kamu, Hanan dan Alia menginap di sana, ucap Johan saat selesai makan. Nanti aku akan temui mereka, tapi aku tidak janji untuk bisa tidur di sana, jawab Sandra datar. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kamu berubah pikiran, kamu bisa hubungi aku. Dengan senang hati aku akan menjemputmu, jawab Johan masih dengan senyuman. Tidak perlu repot menjemputku. Aku bisa datang sendiri. Apakah Sandraku benar-benar sudah menjadi wanita mandiri? Apakah dirimu tidak membutuhkan pria baik yang selalu ada untukmu? Tanya Johan mengnolda wanita itu. Aku sudah lama menjadi wanita mandiri, bahkan aku sudah tak membutuhkan pria manapun untuk menjadi pelindungku. Tapi cinta masih butuh, kan? Tanya Johan kembali dengan senyum mengnolda. Ya, tapi cinta dari seorang lelaki yang juga mencintai aku, lelaki yang bisa menjaga perasaanku. Bukannya lelaki egois sepertimu. Tekannya dengan nada tinggi. Sandra beranjak dari ruang makan itu. Sandra, tunggu. Johan segera mengejar langkah wanita itu. Sementara itu Hanan dan Alia hanya bisa menghela nafas pelan. Tak tahu harus bagaimana dengan hubungan kedua orang tuanya. Kenapa sekarang ibu bisa marah begitu lama pada papa? Apakah benar ibu sudah tak mencintai papa? Tanya Hanan pada sang istri. Aku rasa ibu masih sangat mencintai papa. Namun, beliau harus membentengi diri sendiri agar tak kecewa untuk yang kedua kalinya, jawab Alia sembari mengemas piring kotor yang ada di meja makan. Sementara itu pasangan yang sudah tak muda lagi itu sedang berdebat di kamar. Sandra, ayolah aku mohon. Udah dong marahnya. Aku minta maaf atas segala kesalahanku, ucap Johan masih berusaha meluluhkan hati sang istri. Jo, aku sudah katakan bahwa aku ingin kita berpisah. Aku sudah menghapus perasaan yang selama ini aku simpan untukmu. Aku ingin memulai hidup baru dengan lelaki yang bisa mencintaiku. Aku sudah lelah mengejar cinta secara sepihak. Aku juga ingin dicintai. Tegas Sandra yang membuat Johan terpaku. Apakah lelaki yang kamu maksud adalah Angga? Tanya Johan menatap tajam. Bukan urusanmu. Jika memang dialah lelaki yang terbaik itu, kenapa tidak? Jawab Sandra yang membuat Johan semakin menyorot tajam. Johan berjalan menghampiri di mana Sandra berdiri, sehingga wanita itu mundur ke belakang saat tubuhnya semakin dekat.
Tanpa babi bu, Johan segera meraih tengkuk Sandra, dan M3 4-nya penuh G4. Rah. Sandra memukul D4 dan Johan saat D4 dannya tak mempunyai pasokan udara. Johan, apa-apaan sih kamu? Kesalnya sembari melepaskan pagutannya. Itu hukuman bagimu. Berani sekali kamu mencintai orang lain. Dengar Sandra, aku tidak akan membiarkan pria lain mendekatimu. Ucap Johan sembari meninggalkan wanita itu yang masih mengatur nafasnya. Sandra terduduk di kursi rias, ia menatap wajahnya di pantulan cermin. Tangannya mengusap B1 birnya dengan lembut. C1 uman panas yang diberikan lelaki itu membuat jantungnya kembali berdegup tak beraturan. Aku benci dengan perasaan ini. Gumamnya geram sendiri. Sandra segera beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Ia juga harus bersiap ke RS. Pagi ini Hanan baru saja sampai di RS, sedikit terlambat karena harus bicara dengan sang ibu. Bang Hanan. Panggil seseorang yang membuat Hanan segera menoleh. Sonya. Ada apa? Tanya Hanan pada adik keduanya itu. Bang, aku dan Mas Febrian ingin konsultasi dan menjalani pemeriksaan. Soalnya kami sudah 3 tahun menikah, tetapi belum mempunyai keturunan, jelas Sonya pada sang kakak. Sudah tentukan dokternya? Tanya Hanan. Sudah? Aku sudah booking 2 hari yang lalu, yaitu sama abang, jawab Sonya tersenyum. Kenapa harus denganku? Cari dokter yang lain saja. Ucap Hanan yang merasa entah saat menangani pasien dari saudaranya sendiri. Kenapa abang menolak? Sebegitu bencinya abang padaku. Jika abang kecewa dan marah pada papa ataupun almarhum mama, tolong jangan marah juga padaku dan Sela. Kami hanya butuh seorang kakak yang bisa melindungi, lirihnya dengan berderai air mata. Hei, kenapa kamu berpikir seperti itu? Abang tidak marah padamu sama sekali. Hanan segera meraih wanita itu masuk ke dalam P3 lukanya. Bukan begitu maksud abang, Dek. Kamu itu adalah adikku. Rasanya agak aneh untuk memeriksa ke hal yang mengarah ke pribadi. Begini saja, kamu lakukan pemeriksaannya dengan dokter obgyn wanita, nanti hasilnya abang yang menerangkan. Bagaimana? Tanya pria itu meminta persetujuan dari adiknya. Abang yakin hasil pemeriksaannya akan sama dengan abang? Tanya Sonya sembari merenggangkan pelukannya. Tentu saja. Bahkan dia lebih senior dari abang. Baiklah kalau begitu. Lagian kamu dan Febrian kenapa harus periksa di sini? Bukankah di Singapura lebih bagus pemeriksaannya? Tanya Hanan membawa kedua adiknya itu ke ruang prakteknya. Sebenarnya, Sonya menghentikan ucapannya. Sebenarnya apa? Tanya Hanan menatap dalam. Aku hanya ingin dekat dengan abang. Karena selama kami di sini abang tidak pernah datang, ataupun mengundang aku dan Sela datang ke kediaman kalian, jawab Sonya yang membuat hati Hanan tersentil. Ternyata selama ini dia melupakan kehadiran kedua adik perempuannya. Mungkin karena dia lebih fokus dengan perasaan sang ibu. Sonya, abang minta maaf. Nanti malam datanglah ke rumah, abang akan beritahu Alia dan ibu agar kita bisa makan malam bersama. Benarkah? Ye, aku senang sekali. Kami pasti datang. Benar kan, Mas? Tanyanya pada sang suami. Ya tentu saja. Kami sangat senang bisa kembali berkumpul dengan keluarga yang ada di sini, jawab Febrian ikut senang. Jadi bagaimana? Apakah kamu ingin meneruskan pemeriksaannya? Tanya Hanan kembali pada pembahasan pertama. Nggak jadi deh, Bang. Aku periksa di Singapura saja. Jadi kamu ke sini? Ya,
Aku kesini cuma ingin bicara dengan abang. Dan aku juga ingin membahas tentang papa dan ibu. Merasa tidak enak bicara di ruang praktek, maka Hanan membawa Sonya dan Febrian ke kantin agar mereka bisa bicara lebih leluasa. Hanan meminta jadwalnya diundur 1 jam ke depan. Sementara itu Sandra baru saja datang, ia kembali berpapasan dengan dirut RS itu. Seketika wajahnya bersemu saat kejadian pagi tadi melintas di benaknya. Sandra berusaha untuk tetap tenang. Ia mengira lelaki itu akan menyapa dirinya. Namun, dugaannya salah. Johan berlalu begitu saja dengan wajah datar. Johan masih merasa kesal dengan ucapan istrinya yang mendambakan lelaki lain.